Pencernaan makanan pada manusia berguna untuk mengubah makanan menjadi nutrisi. Hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk perkembangan dan juga perbaikan sel di dalam tubuh, juga sebagai sumber energi. Jadi, fungsinya sangat penting untuk kelangsungan hidup seseorang. Sistem pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut. Proses pencernaan dimulai saat kita pertama kali menggigit makanan di dalam mulut. Makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Adanya air liur yang bercampur dengan makanan akan menjadi pemecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah juga akan membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan. Selanjutnya adalah tenggorokan dan kerongkongan, merupakan sistem pencernaan makanan pada manusia yang berikutnya. Setelah melalui mulut dan ditelan, makanan akan melewati tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esophagus. Tenggorokan merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi udara. Sedangkan kerongkongan merupakan saluran yang panjang sekitar 25 cm mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman. Kita akan batuk atau tersedak jika makanan masuk ke saluran pernafasan. Sistem pencernaan makanan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Lambung memiliki fungsi untuk mengaduk dan menggiling makanan. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Selain memecah makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada di makanan yang kita konsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Perlu diketahui, tempatnya bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi menjaga agar makanan yang telah masuk dan diolah di dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta di lambung selanjutnya didorong ke sistem pencernaan makanan pada manusia berikutnya, yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilem, bagian terakhir dari usus halus yang memiliki tugas masing-masing. Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan, yang disebut juga dengan gerakan peristaltik usus. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong makanan. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ilem memiliki tanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan pankreas dan cairan empedu dari hati. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang terakhir adalah usus besar. Fungsinya adalah untuk mengolah limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh setelah nutrisi di dalam makanan diedarkan ke dalam darah. Maka tentunya ada sisa pencernaan makanan yang berupa limbah. Limbah inilah yang diolah terlebih dahulu di usus besar. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari cecum dibaca yang berlokasi di dalam rongga perut, bagian kanan bawah. Usus buntu terletak di bagian ini. Pada kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum, yakni perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan melakukan buang air besar. Sistem pencernaan makanan pada manusia pun menyelesaikan tugasnya.